Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang atau menceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Yunus. Nah, di videonya saya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana atau apa kira-kira apa biografi atau bagaimana biografi Nabi Yunus. Nah, yang pertama untuk Nabi Yunus ini namanya ya, Yunus bin Matta itu diperkenalkan sebagai cucu Nabi Yakub atau anaknya Benyamin. Atas dasar ini ia diyakini sebagai Bani Israel. Nah, ada di dalam Al-Quran dan sumber-sumber historis ditegaskan tentang tugas-tugas kerasulan Nabi Yunus. Nah, terkait penisbatan nama Matta kepada ayah atau ibunya, terjadi beberapa perbedaan pendapat. Nah, ada satu kelompok yang meyakini bahwa yang dimana bahwa Matta itu nama ayahnya. Sementara ada kelompok lain yang menganggap bahwa Matta itu nama ibunya dan meyakini bahwa di antara para nabi yang dinisbatkan kepada ibunya hanyalah bin Maryam atau Yunus bin Matta. Nah, ada di beberapa biografi Nabi Yunus ada namanya tempat pengutusnya atau tempat pengutusannya. Di sini dikatakan bahwa tempat tinggal atau pengutusan Nabi Yunus alaihissalam pada 780 tahun sebelum Masehi adalah di Nainawa. Nah, di mana sebuah kota di dekat Mosul. Nah, Nainawa ini adalah sebuah kota tua yang dahulu kala merupakan salah satu desa di Mosul, dan juga ada namanya Sungai Dijla, di mana sungai ini adalah pemisah antara Nainawa dengan Mosul. Nah, singkat cerita tentang biografi Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ini adalah nabi yang sekaligus rasul, di mana Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi penduduk Ninawa. Ya, ini sebuah kampung di daerah Mosul, Irak, di mana Nabi Yunus meninggalkan kaumnya yang tidak mau beriman dalam keadaan marah, sehingga Allah memberikan peringatan kepadanya agar dengan ditelan oleh seekor ikan yang bernama Nun. Setelah beberapa waktu akhirnya Nabi Nun memohon ampun kepada Allah. Kemudian dengan pertolongan Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan Nun ke daratan. Dimuntahkan oleh ikan. Maksud saya dimuntahkan oleh ikan Nun ke daratan untuk dikembalikannya kepada umatnya, begitu. Terima kasih telah menonton video Nah, yang selanjutnya di dakwah Nabi Yunus alaihissalam ini ada namanya dakwah Nabi Yunus kepada penduduk Ninawa, di mana penduduk Ninawa ini dihuni oleh kaum yang paling berpaling dari jalan Allah yang lurus. Nah, mereka menyembah patung dan berhala, karena di mana Allah Subhanahu wa taala ini ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan penduduk Ninawa ini agar tetap berada di jalan yang lurus. Maka dia mengutus seorang nabi yaitu Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, singkat cerita tentang
ajakan Nabi Yunus kepada umatnya untuk beriman kepada Allah itu ditolak mentah-mentah oleh penduduk Ninawa dan tetap memilih menyembah patung dan berhala, dan mereka memilih di jalur kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk, di mana mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam dan mengolok-olok dan menghina dan bahkan menghinanya. Nah, di sini maka Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada kaumnya dan tidak lagi berharap terhadap keimanan dari penduduk Ninawa ini. Nah, selanjutnya di mana di sini Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka karena sikap mereka itu setelah berlalu 3 hari. Setelah berlalu 3 hari, lalu Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya dan mengancam kaumnya dengan azab Allah. Dan kemudian setelah dari situ Nabi Yunus pergi meninggalkan kaum Ninawa tersebut. Saya akan sedikit menceritakan kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah kepada kaumnya untuk mengajarkan kepada kaumnya, yaitu menyembah Allah semata. Akan tetapi pada saat itu Nabi Yunus tidak didengar oleh kaum-kaumnya malah memilih mempertahankan ajaran mereka, yaitu ajaran nenek moyang mereka. Pada saat itu Nabi Yunus marah atau semangat untuk menyebarkan dakwahnya kepada kaumnya. Di saat itu dia meninggalkan kota itu dan meninggalkan kaumnya, yaitu pergi mengasingkan diri. Akan tetapi dia tidak sadar, dia mendapatkan juga ujian dari Allah, yaitu dijatuhkan di tengah-tengah laut. Itu pada saat itu dia naik kapal, dan pada saat itu juga setelah dia diturunkan dari kapal, dia langsung ditelan oleh ikan paus. Dan riwayat lain juga mengatakan ikan nun. Nah, di dalam perut ikan itu dia berdoa, mengakui semua kesalahannya, dan dengan izin Allah dia dilemparkan kembali ke daratan, yaitu daratan itu dia sangat tersiksa, lemas, haus, dan lapar. Di saat itulah dia dibantu oleh Allah, yaitu dia melihat seekor sapi, yaitu sapi peras yang sangat melimpah susunya, dan dia mendekati sapi itu, meminum susu dari sapi itu. Kemudian dia melihat di sekelilingnya ada makanan berupa buah-buahan, dan pada saat itu dia mendekati juga pohonan yang sangat banyak buahnya itu dan dimakannya. Dan dengan pertolongan Allah, dia yang tadinya sangat lemas, kelaparan, dengan pertolongan Allah dia sehat kembali dan sudah pulih. Nah, selanjutnya teman-teman, sifat apa sih yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Yunus ini? Nah, dari kisah Nabi Yunus, sifat yang dapat kita teladani dari beliau itu yang pertama ialah ketabahan. Kisah Nabi Yunus mengajarkan kita untuk tetap tabah dan tidak putus asa dalam menghadapi cobaan hidup. Meskipun menghadapi kesulitan dan terjebak dalam perut ikan paus selama 3 hari, Nabi Yunus tidak menyerah, tetapi tetap berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sifat yang dapat kita teladani dari beliau itu ialah kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus ditugaskan untuk menyampaikan risalah Allah kepada kaum Ninive yang durhaka, meskipun pada awalnya ia enggan melaksanakan tugas tersebut dan mencoba melarikan diri. Nabi Yunus akhirnya tunduk dan melaksanakan perintah Allah. Hal ini mengajarkan pentingnya taat kepada perintah Allah, meskipun kadang-kadang kita mungkin tidak sepenuhnya memahami rencana-rencananya. Nah, selanjutnya apa sih yang dapat kita teladani dari beliau selain dari sifat-sifat tersebut? Nah, selanjutnya yakni kesabaran.
Nabi Yunus menunjukkan kesabaran yang besar ketika dia berada di dalam perut ikan paus. Dia tetap bersabar dalam menghadapi kesulitan dan tidak mengeluh atau menyalahkan keadaan. Kesabaran adalah sifat yang penting dalam menghadapi ujian hidup, dan kisah Nabi Yunus mengajarkan kita untuk tetap tenang dan sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, teman-teman, di era saat ini yang dapat kita teladani dari sifat beliau, yakni tanggung jawab dalam menyebarkan kebenaran. Seperti Nabi Yunus yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah Allah kepada kaum Ninive yang durhaka, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebenaran dan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat kita. Dalam era digital saat ini, kita dapat menggunakan media sosial dan berbagai platform komunikasi lainnya untuk menyampaikan pesan yang positif, mengedukasi, dan menginspirasi orang lain. Nah, kemudian selanjutnya, sifat yang dapat kita teladani dari beliau di zaman sekarang ini, ketabahan dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Kisah Nabi Yunus mengajarkan kita untuk tetap tabah dan tidak putus asa ketika menghadapi cobaan hidup. Dalam era yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, kita perlu memiliki ketabahan dan keberanian untuk menghadapinya. Dalam menghadapi masalah pribadi, tekanan pekerjaan, atau tantangan global seperti pandemi, kita dapat mengambil contoh dari Nabi Yunus yang tetap berdoa, bersabar, dan percaya kepada Allah. Dan jangan lupa pula teman-teman, kita harus perlu bertaubat dan memperbaiki diri. Nah, dari Nabi Yunus adalah contoh yang baik dalam hal taubat dan memperbaiki diri. Meskipun awalnya ia enggan melaksanakan tugasnya, dia segera bertaubat dan bertekad untuk mengemban tanggung jawabnya dengan penuh keikhlasan. Di era sekarang, kita juga perlu memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri dan bertaubat ketika kita melakukan kesalahan atau berbuat salah. Taubat membantu kita untuk tumbuh dan meningkatkan hubungan kita dengan Allah serta dengan sesama manusia. Dan dari sifat beliau ini, ada sifat yang harus kita teladani dalam diri kita, yakni kepedulian terhadap sesama keluarga, sesama teman, dan sesama sahabat atau sesama siapapun itu. Dan Nabi Yunus adalah seorang nabi yang sangat peduli dengan umatnya meskipun mereka durhaka. Di era sekarang, kita juga perlu memiliki keperhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan sesama manusia. Kita dapat belajar untuk menjadi aktif dalam membantu orang lain, memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Kemudian juga teman-teman, kita harus meneladani dari sifat beliau dengan adanya kesadaran akan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Yunus ini, kita mengingatkan bahwa akan kekuasaan Allah dan kasih sayangnya. Meskipun Nabi Yunus terjebak dalam perut ikan paus, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya membebaskannya. Nah, di era modern ini, kita perlu menyadari kekuasaan Allah dan bersyukur atas segala karunia yang diberikannya kepada kita. Kisah Nabi Yunus ini sangat memberikan teladan yang kuat tentang ketabahan, tanggung jawab, taubat, kepedulian, dan kesadaran akan kekuasaan Allah yang dapat menjadi inspirasi dan pedoman dalam menjalani kehidupan kita di era sekarang.